Hujan mengguyur istana kepresidenan Arkhafia malam itu, seakan memberi firasat buruk bagi pemimpin tertinggi negara itu. Presiden Valentin Orlov berdiri di balik jendela kantornya, menatap kosong ke arah ibu kota yang berkilauan. Laporan ekonomi terbaru di tangannya berbicara lebih keras daripada suara guntur di luar sana. Inflasi melonjak, pengangguran meningkat, dan protes mulai bermunculan. Namun, ia masih yakin bahwa loyalitas kabinetnya tetap utuh. Di ruangan lain, seorang pria tengah menyusun strategi yang akan mengubah sejarah Arkhafia. Menteri Dalam Negeri, Dmitry Vaschenko, duduk di mejanya dengan ekspresi tajam. Ia tahu, kekuasaan bukan direbut dengan peluru, melainkan dengan narasi yang tepat. Dmitry Vaschenko menghisap cerutunya perlahan, matanya menyusuri deretan laporan intelijen yang disusun dengan rapi di hadapannya. Setiap dokumen berisi kelemahan Presiden Orlov, ketidakpuasan para jenderal, pengusaha yang kecewa, dan rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan. Ia tidak perlu merancang kudeta dengan kekerasan, cukup membiarkan presiden tenggelam dalam kebijakan yang gagal, sementara ia sendiri akan muncul sebagai penyelamat. Dengan tangan yang lihai, Dmitry menulis catatan kecil di selembar kertas. Langkah pertama, buat rakyat ragu. Ia tahu, perang ini akan dimenangkan bukan dengan senjata, tetapi dengan persepsi. Di balik tembok kokoh istana, badai yang lebih besar dari sekadar hujan telah mulai berkumpul. Dmitry mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin media yang selama ini berada di bawah kendalinya. Mereka memahami peran mereka, perlahan menanamkan keraguan dalam benak rakyat, menyebarkan berita tentang kebijakan Orlov yang dianggap gagal, memperbesar setiap ketidaksempurnaan. Kita tidak perlu berbohong, ujar Dmitry dengan suara rendah tapi menusuk. Cukup tonjolkan kelemahannya, dan biarkan publik menarik kesimpulan sendiri. Ia tahu, ketika kepercayaan terhadap pemimpin mulai goyah, waktu akan bekerja untuknya. Di balik layar, peperangan tanpa senjata telah dimulai. Malam itu, kantor pusat Arkhafia News Network N dipenuhi oleh suara keyboard yang mengetik cepat dan telepon yang terus berdering. Para editor menerima instruksi langsung dari orang-orang yang bekerja untuk Dmitry Vaschenko, jangan bohongi publik. Tapi, tonjolkan kegagalan Orlov. Buat rakyat merasa kecewa, buat mereka marah. Berita tentang krisis ekonomi mulai memenuhi siaran utama. Wawancara dengan rakyat miskin yang kehilangan pekerjaan diulang-ulang, menampilkan wajah putus asa dan suara keluhan yang menggema. Perlahan tapi pasti, kepercayaan terhadap Orlov mulai terkikis. Dmitry duduk di ruang kerja pribadinya, tersenyum tipis saat ia menonton siaran berita yang berjalan sesuai skenarionya. Ia mengangkat telepon dan berbicara dengan seorang taipan media yang telah lama menjadi sekutunya. Waktunya memperkenalkan alternatif, katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Keesokan harinya, artikel opini mulai bermunculan, membandingkan kepemimpinan Orlov yang dianggap lemah dengan figur Dmitry yang tegas dan visioner. Perlahan, tanpa perlu menyebutkan namanya secara langsung, publik mulai melihatnya sebagai pilihan yang lebih baik. Seperti racun yang bekerja perlahan, kepercayaan terhadap Orlov semakin memudar. Sementara itu, di dalam istana, Presiden Orlov mulai merasakan tekanan yang tak kasat mata. Setiap pagi, koran yang ia baca membawa kabar buruk tentang pemerintahannya. Ajudannya melaporkan bahwa tingkat kepuasan publik terus menurun. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Tatapannya tajam menelusuri artikel-artikel yang seakan disusun untuk menjatuhkannya. Ia mencurigai adanya permainan kotor, namun belum memiliki bukti siapa dalang di balik semua ini. Yang ia tahu, ia sedang dikelilingi musuh yang tidak terlihat dan perang baru saja dimulai. Istana kepresidenan Arkhafia semakin terasa dingin bagi Valentin Orlov. Di ruang rapat yang biasanya dipenuhi perdebatan strategis, kini hanya ada keheningan yang mencekam. Para menterinya, yang dulu selalu menunjukkan loyalitas, mulai menghindari tatapannya. Laporan dari intelijen semakin mencemaskan, beberapa sekutu politiknya diam-diam bertemu dengan pihak yang tidak ia percayai.
Orlov menyadari sesuatu yang mengerikan, kudeta terhadapnya tidak akan datang dari luar, melainkan dari dalam istana sendiri. Di tempat lain, Dmitri Vaschenko duduk bersama beberapa pejabat tinggi yang telah ia rekrut ke dalam rencananya. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, ia memaparkan visi barunya untuk Arkhafia, menggambarkan bagaimana pemerintahan Orlov telah kehilangan arah. Negara ini butuh pemimpin yang tegas, bukan orang tua yang hanya bertahan demi harga diri, katanya, sementara para hadirin mengangguk setuju. Dengan setiap percakapan, Dmitri mengikis loyalitas Orlov dan menanam benih pengkhianatan. Malamnya, Orlov berdiri sendirian di balkon istananya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia menyadari bahwa perangnya tidak lagi melawan oposisi atau rakyat yang kecewa, tetapi melawan lingkaran dalamnya sendiri. Ia masih punya kekuatan untuk melawan, tetapi waktu tidak lagi berpihak padanya. Sementara itu, Dmitri duduk di ruang kerjanya, tersenyum kecil saat menerima pesan dari seorang jenderal yang baru saja beralih pihak. Retakan di lingkaran dalam telah menjadi celah besar, kudeta tak kasat mata semakin dekat. Di markas militer Arkhafia, Jenderal Viktor Mikhailov menatap laporan di tangannya dengan ekspresi kaku. Sebagai panglima angkatan bersenjata, ia bersumpah setia pada Presiden Orlov, tetapi kesetiaan itu mulai terguncang. Para petinggi militer mulai meragukan kepemimpinan sang presiden, dan bisikan tentang alternatif kepemimpinan mulai terdengar di barat. Malam itu, ia menerima panggilan dari seseorang yang sudah lama mengamati kegelisahannya, Dmitri Vaschenko. Dengan nada tenang, Dmitri hanya berkata, negara ini butuh pemimpin kuat, dan Anda tahu siapa yang lemah. Kata-kata itu menggema di benak Viktor lebih lama dari yang ia perkirakan. Beberapa hari kemudian, Jenderal Viktor mengadakan pertemuan rahasia dengan para komandan lapangan di sebuah markas tersembunyi di luar ibu kota. Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya lampu meja, mereka berbicara dengan suara pelan tapi penuh arti. Orlov terlalu lemah untuk menghadapi krisis ini, kata salah satu kolonel. Kita butuh seseorang yang lebih berani. Viktor hanya diam, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Apakah ia akan tetap setia pada sumpahnya, atau mengikuti arus yang tak terbendung? Sementara itu, di kediamannya, Dmitri Vaschenko menerima laporan bahwa Jenderal Viktor mulai goyah. Ia tersenyum kecil, lalu menuliskan satu kalimat di catatannya, kunci kudeta adalah militer. Jika mereka ragu, bantu mereka mengambil keputusan. Kudeta ini semakin dekat, dan Dmitri hanya perlu mendorong sedikit lagi. Presiden Orlov mulai merasakan lingkaran yang semakin menyempit. Setiap pertemuan kabinet terasa seperti panggung sandiwara, di mana para menterinya berbicara dengan penuh kehati-hatian, seolah takut membuat kesalahan. Malam itu, ia memanggil Jenderal Viktor ke ruang kerjanya. Aku butuh kejujuranmu, katanya dengan nada lelah. Apakah aku masih bisa mempercayai orang-orang di sekitarku? Viktor terdiam. Dalam benaknya, suara Dmitri masih terngiang, Orlov telah kehilangan kendali. Jenderal itu berdiri tegak, lalu menjawab dengan suara datar, kesetiaan ada pada yang mampu menjaga negara ini tetap kuat. Jawaban itu lebih seperti ancaman terselubung daripada janji kesetiaan. Beberapa hari kemudian, Viktor menerima pesan singkat, waktunya tiba. Pilih sisi. Tidak ada nama, tetapi ia tahu dari siapa pesan itu berasal. Di dalam barak militer, para perwira sudah bersiap. Sementara Orlov masih berusaha mencari pengkhianat di lingkarannya, Viktor diam-diam merancang pergerakan pasukan. Pada malam yang menentukan, tank dan kendaraan lapis baja mulai bergerak perlahan, bukan dengan kekerasan, tetapi sebagai simbol bahwa kekuatan sejati sudah bergeser. Di tempat lain, Dmitri menyesap segelas anggur merah, matanya tak lepas dari laporan yang baru saja masuk. Semua berjalan sesuai rencana. Esok pagi, berita utama akan menggambarkan pergeseran kekuasaan ini sebagai transisi damai demi kestabilan negara. Tidak ada tembakan, tidak ada demonstrasi besar-besaran. Hanya kekuasaan yang perlahan berpindah tangan,
tanpa satu pun peluru ditembakkan. Kudeta tak kasat mata sedang berlangsung, dan Orlov bahkan belum menyadari bahwa dirinya sudah kalah. Di dalam istana kepresidenan, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Presiden Orlov berjalan di lorong-lorong yang megah, tetapi kesunyian itu membuatnya resah. Biasanya ada ajudan yang lalu lalang, tetapi malam ini, hanya ada beberapa penjaga yang berdiri kaku, wajah mereka tanpa ekspresi. Ketika ia masuk ke ruang kerjanya, telepon di mejanya berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Tuan Presiden, kami menerima laporan pergerakan militer di beberapa titik kota. Tidak ada deklarasi darurat, tetapi mereka tampaknya bergerak tanpa perintah resmi dari istana. Jantung Orlov berdegup kencang. Ia menatap jendela, dan di kejauhan, lampu-lampu kendaraan lapis baja terlihat menyusuri jalan-jalan ibu kota. Ia mengerti, kudeta ini sedang berlangsung. Tapi di mana tembakan? Di mana pemberontakan besar-besaran? Semuanya terjadi dalam keheningan yang mengerikan. Di tempat lain, Jenderal Victor duduk di pusat komando, matanya menatap peta ibu kota. Ia menerima laporan bahwa seluruh unit telah mengambil posisi strategis tanpa perlawanan. Telepon berdering, dan suara Dmitri Vaschenko terdengar di seberang. Tidak ada tembakan, tidak ada kerusuhan. Persis seperti yang kita rencanakan. Esok pagi, Anda akan menjadi wajah baru stabilitas Arkhafia. Victor menghela napas, lalu mengangguk pada salah satu perwiranya. Pastikan semua tetap terkendali. Tidak ada tindakan berlebihan. Kita bukan perampas kekuasaan, kita hanya mengembalikan keseimbangan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa setelah malam ini, Arkhafia tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di apartemennya, Dmitri Vaschenko menuangkan segelas anggur dan duduk di depan layar televisi. Stasiun berita mulai menyiarkan laporan tentang transisi kekuasaan yang damai. Tidak ada kudeta berdarah, tidak ada pertumpahan darah yang akan mencoreng namanya. Hanya sebuah pergeseran halus, seperti bidak catur yang bergeser tanpa lawan menyadarinya. Selamat tinggal, Orlov, gumamnya sambil tersenyum puas. Pagi hari di ibu kota Arkhafia terasa ganjil. Tidak ada ledakan atau demonstrasi besar-besaran, tetapi suasana berubah. Rakyat bangun dengan berita bahwa Presiden Orlov telah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Dewan Stabilitas Nasional, sebuah badan baru yang dipimpin oleh Jenderal Viktor Mikhailov. Media menggambarkan ini sebagai langkah strategis untuk menghadapi krisis, tetapi bagi mereka yang memahami politik, ini adalah sinyal bahwa Orlov sudah tidak lebih dari sekadar boneka. Di dalam istana, Orlov duduk di ruang kerjanya, membaca pernyataan yang harus ia bacakan di depan media. Teks itu bukan ditulis olehnya, melainkan disusun oleh tim Dmitri Vaschenko. Demi kestabilan negara, saya telah bekerja sama dengan Dewan Stabilitas Nasional untuk memastikan transisi yang damai. Tangannya bergetar saat membaca kalimat itu. Ini bukan kerjasama, ini penyerahan kekuasaan yang terselubung. Di markas militer, Jenderal Victor mengadakan konferensi pers. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa negara memasuki era baru yang lebih stabil. Kami tidak menggulingkan pemerintahan, kami hanya memastikan negara tetap kuat di masa sulit. Kamera-kamera merekam setiap gerakannya, dan rakyat mulai menerima narasi baru, bahwa kudeta ini bukan perebutan kekuasaan, melainkan penyelamatan negara dari krisis. Dmitri Vaschenko menonton siaran itu dengan senyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. Di sebuah kantor tersembunyi, Dmitri Vaschenko mengangkat gelas anggurnya, merayakan kemenangan yang hampir sempurna. Ia menatap layar televisi yang menyiarkan pernyataan resmi Orlov dan konferensi pers Victor. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertumpahan darah, hanya perubahan yang tampak sah di mata rakyat. Esok hari, surat kabar akan penuh dengan narasi tentang kepemimpinan baru yang kuat. Ia sudah memenangkan permainan ini tanpa perlu mengotori tangannya. Hanya butuh sedikit dorongan, dan kekuasaan jatuh ke tangan yang tepat, gumamnya sambil tersenyum.
Beberapa hari setelah transisi kekuasaan, keadaan di Archavia terlihat normal di permukaan. Namun, di balik layar, pergeseran kekuasaan semakin terasa. Jenderal Viktor kini mengendalikan pemerintahan melalui Dewan Stabilitas Nasional, sementara Presiden Orlov hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata. Di ruangannya, Orlov duduk sendirian, menatap potret dirinya yang dulu gagah di masa kejayaan. Sekarang, ia hanyalah bayangan dari dirinya sendiri, seorang pemimpin yang dikurung dalam istananya sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu meraih telepon. Ada satu langkah terakhir yang bisa ia lakukan untuk merebut kembali kendali. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Panggil Dewan Darurat. Aku masih presiden negara ini." Tetapi di luar ruangan, para penjaga hanya saling berpandangan tanpa bergerak. Perintahnya tak lagi berarti. Di sisi lain, Jenderal Viktor berdiri di ruang rapat Dewan Stabilitas Nasional, dikelilingi oleh perwira tinggi dan penasihatnya. Ia tahu, meskipun dirinya kini tampak sebagai pemimpin sejati, masih ada satu ancaman yang harus disingkirkan, Orlov. Beberapa anggota dewan mengusulkan agar Orlov dipaksa mengundurkan diri sepenuhnya atau bahkan dihilangkan. Dmitri Vaschenko yang duduk di ujung meja hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu darah," katanya. "Biarkan dia tetap di istana. Tapi buat dia paham, jika ia bergerak terlalu jauh, konsekuensinya tak akan ringan." Viktor mengangguk. Ini bukan hanya tentang menguasai kekuasaan, tapi memastikan bahwa tak ada yang bisa merebutnya kembali. Sementara itu, di sebuah ruangan tersembunyi, Dmitri Vaschenko duduk di balik meja kayu mahoni, menulis sesuatu di buku catatannya. Ia tahu, kudeta yang sempurna bukan hanya soal merebut kekuasaan, tetapi memastikan tidak ada jalan bagi lawan untuk bangkit kembali. Orlov mungkin masih bernapas, tetapi ia sudah mati secara politik. Dmitri tersenyum puas. Ia telah merancang skenario ini selama bertahun-tahun, dan sekarang, semua bidak telah bergerak sesuai keinginannya. Esok pagi, surat kabar akan menampilkan wajah Jenderal Viktor sebagai pemimpin de facto, sementara Orlov hanya menjadi figur seremonial. Dmitri menutup bukunya dan menatap jam dinding. Permainan telah selesai. Meskipun segalanya tampak terkendali, ada bara dalam sekam yang mulai menyala. Di jalanan Archavia, beberapa kelompok oposisi mulai bergerak diam-diam. Aktivis yang dulu bungkam kini kembali mengorganisir diri, mengirim pesan rahasia di lorong-lorong gelap dan jaringan bawah tanah. Mereka tahu bahwa Orlov hanyalah boneka, dan kekuasaan sebenarnya kini ada di tangan Jenderal Viktor dan Dmitri Vaschenko. Di sebuah apartemen kecil, Nikolai Petrov, seorang mantan penasihat ekonomi Orlov yang menghilang setelah kudeta, kini berbicara dengan beberapa jurnalis independen. "Kalian ingin tahu kebenaran? Kudeta ini bukan untuk menyelamatkan negara. Ini adalah pengambilalihan yang sistematis." Ia menyerahkan beberapa dokumen rahasia yang menunjukkan bagaimana Dmitri telah memanipulasi keuangan negara demi kepentingan segelintir orang. Ini bisa menjadi senjata untuk menggoyahkan kekuasaan mereka. Di pusat kota, protes kecil mulai bermunculan. Awalnya hanya sekelompok mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan, "Pemerintahan bayangan harus runtuh," tetapi dalam hitungan jam, jumlahnya bertambah. Media internasional mulai meliput, dan meskipun pemerintah mencoba mengendalikan narasi, video-video gerakan oposisi mulai viral di media sosial. Jenderal Viktor, yang sedang berada di markas militer, menyaksikan laporan ini dengan ekspresi tegang. "Kita harus hentikan ini sebelum berkembang lebih jauh," katanya kepada para penasihatnya. Namun, Dmitri Vaschenko tetap tenang. "Jangan terburu-buru. Kita biarkan mereka berbicara, lalu kita kendalikan ceritanya." Ia sudah menyiapkan strategi baru, menciptakan musuh palsu yang bisa mereka salahkan atas semua kekacauan ini. Sementara protes semakin membesar, media yang masih setia pada pemerintah mulai menyebarkan narasi bahwa ada agen asing yang menghasut rakyat untuk melawan. Dmitri Vaschenko sendiri yang merancang cerita ini,
menyebarkan laporan palsu tentang keterlibatan kelompok radikal dan pihak luar yang ingin menggulingkan pemerintahan. Di ruang kantornya, Jenderal Victor membaca laporan intelijen yang dikendalikan oleh Dmitri. Jika kita bisa meyakinkan rakyat bahwa ini adalah ancaman eksternal, mereka akan mendukung tindakan keras, kata Dmitri dengan tenang. Victor mengangguk. Dalam hitungan jam, media pemerintah mulai menyerukan Operasi Keamanan Nasional, memberi wewenang kepada militer untuk menindak protes dengan kekuatan penuh. Malam itu, jalanan berubah menjadi medan perang. Pasukan keamanan dikerahkan, gas air mata memenuhi udara, dan suara sirene bercampur dengan teriakan para demonstran. Mereka yang sebelumnya hanya membawa spanduk kini berlari menyelamatkan diri dari pentungan dan peluru karet. Beberapa jurnalis independen berusaha merekam kejadian ini, tetapi banyak dari mereka yang ditangkap atau alat mereka dihancurkan. Di dalam istana, Orlov menyaksikan kekacauan itu melalui siaran langsung. Dengan wajah tegang, ia berbalik kepada ajudannya. Mereka menggunakan namaku untuk menindas rakyat, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menggertakkan giginya. Meskipun ia telah kehilangan kendali, sesuatu di dalam dirinya mulai bergejolak. Jika Dmitri dan Victor menganggapnya sudah mati secara politik, maka mereka telah melakukan kesalahan besar. Orlov tidak lagi bisa diam. Malam itu, ia menghubungi orang-orang lama yang masih setia padanya, beberapa jenderal yang tersingkir, tokoh politik yang diasingkan, dan bahkan pengusaha yang kecewa dengan kekuasaan baru. Mereka pikir aku sudah mati. Aku akan menunjukkan bahwa aku masih hidup. Dengan suara dingin, ia menyusun rencana terakhirnya. Di sisi lain, Dmitri Vaschenko mulai mencium ada yang tidak beres. Orlov terlalu tenang. Aku tidak suka ini. Ia segera memerintahkan penyelidikan lebih dalam, tapi sudah terlambat. Sebuah dokumen rahasia bocor ke publik, dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kudeta ini dirancang oleh Dmitri dan Jenderal Victor untuk kepentingan pribadi mereka. Media independen langsung menyebarkannya, dan rakyat yang sebelumnya ketakutan mulai kembali berani melawan. Di tengah kekacauan, sekelompok perwira militer berpangkat tinggi mengadakan pertemuan rahasia. Mereka yang dulu mendukung kudeta kini mulai meragukan kepemimpinan Jenderal Victor. Jika kita terus mengikuti Dmitri, kita semua akan jatuh bersamanya, kata salah satu dari mereka. Pelan tapi pasti, kesetiaan dalam tubuh militer mulai terpecah. Di istana, Orlov bersiap untuk langkah terakhirnya. Ia tampil di televisi nasional dalam siaran langsung yang mengejutkan semua pihak. Dengan suara lantang, ia berbicara kepada rakyat, kudeta ini adalah kebohongan. Mereka menggunakanku sebagai boneka, tetapi hari ini, aku menolak menjadi alat mereka. Dalam hitungan menit, media sosial meledak, dan dukungan untuk Orlov kembali membesar. Dmitri yang menyaksikan siaran ini menggertakkan giginya. Bajingan tua itu benar-benar nekat. Siaran langsung itu menjadi pemicu kekacauan yang lebih besar. Rakyat kembali turun ke jalan, tetapi kali ini bukan sekadar demonstrasi, mereka menuntut penggulingan Dmitri dan Jenderal Victor. Di dalam markas militer, para jenderal yang sebelumnya ragu kini berbalik arah. Jika kita tidak bertindak sekarang, rakyat sendiri yang akan menyerbu istana, kata salah satu dari mereka. Jenderal Victor segera mengerahkan pasukan elit untuk menangkap Orlov, tetapi semuanya sudah terlambat. Beberapa unit militer menolak perintahnya dan malah mengamankan presiden tua itu. Dmitri, yang sadar situasinya semakin memburuk, mencoba melarikan diri dengan jet pribadi, tetapi di landasan, ia dihentikan oleh sekelompok prajurit. Seorang perwira mendekat dan berkata dingin, "Permainanmu sudah selesai, Vaschenko." Dmitri Vaschenko dan Jenderal Victor ditangkap dan diadili atas pengkhianatan serta kejahatan terhadap negara. Seluruh bukti skema licik mereka dibuka ke publik. Rakyat bersorak saat keputusan pengadilan diumumkan, dua dalang kudeta itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Orlov, meskipun berhasil merebut kembali kekuasaannya, tidak lagi sama. Wajahnya yang dulu penuh kebanggaan kini dipenuhi kelelahan. Dalam pidatonya, ia berkata,
Kekuasaan yang dipertahankan dengan tipu daya hanya akan berakhir dalam kehancuran. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Namun, di balik sorotan kamera, ia sadar bahwa permainan politik tak pernah benar-benar berakhir. Di kejauhan, seorang politisi muda dengan senyum samar menyaksikan semuanya dari balik jendela kantornya. Ia tahu, roda kekuasaan akan terus berputar, dan mungkin suatu hari, ia yang akan menarik tali permainan.